Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran tematik serta keunggulan dan kelemahan dari pembelajaran tematik. Baiklah, yang pertama yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model dari pembelajaran terpadu yang mana dalam pelaksanaan pembelajarannya terdapat beberapa mata pelajaran terkait yang ada di dalam satu tema. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Karakteristik yang pertama yaitu berpusat pada siswa, artinya sesuai dengan pendekatan belajar modern, siswa lebih banyak digunakan sebagai subjek, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator atau yang memberikan kemudahan terhadap aktivitas belajar siswa. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung, artinya di sini siswa diberikan pengalaman belajar yang konkret atau nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak sebagai bahan pembelajaran ke depannya. Ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, artinya di sini pada pembelajaran tematik pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas tetapi difokuskan kepada tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Selanjutnya yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Hal ini diperlukan untuk agar siswa dapat memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu bersifat fleksibel, artinya di sini guru dapat mengkaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Bahkan guru dapat mengkaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa itu berada. Yang keenam yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Pembelajaran tematik mengadopsi prinsip belajar pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang pertama yaitu aktif, bahwa dalam pembelajaran peserta didik aktif secara fisik dan mental dalam hal mengemukakan penalaran atau alasan, menemukan kaitan yang satu dengan yang lain, mengkomunikasikan ide atau gagasan, mengemukakan bentuk representasi yang tepat, dan menggunakan semua itu untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu kreatif, berarti dalam pembelajaran peserta didik melakukan serangkaian proses pembelajaran secara runtun dan berkesinambungan. Lalu ada efektif, artinya berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang telah diharapkan. Dan yang terakhir yaitu menyenangkan, berarti terpesona dalam keindahan, kenyamanan, dan kemanfaatannya sehingga mereka terlibat dengan asyik dalam belajar sampai lupa waktu, penuh percaya diri dan tertantang untuk melakukan hal yang serupa atau hal-hal yang lebih berat lagi. 7. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak, maka pembelajaran tematik akan memberikan dorongan kepada anak untuk timbulnya minat dan motivasi anak dalam belajar. Dan siswa dapat mendapatkan banyak potensi sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Lalu, keunggulan dan kelemahan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu keunggulan dari pembelajaran tematik. Jika dilihat dari aspek guru dan siswa, tentunya memiliki keunggulan yang sesuai dengan aspek-aspek mereka itu sendiri. Yang pertama, keunggulan dari aspek guru. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Materi pembelajaran tidak dibatasi oleh jam, melainkan dapat dilanjutkan sepanjang hari mencakup berbagai mata pelajaran. Lalu yang kedua, hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan alami. Yang ketiga, dapat ditunjukkan bahwa belajar adalah sifat yang tidak terbatas pada buku paket dan jam pelajaran. Guru dapat membantu siswa memperluas kesempatan belajar dari berbagai aspek kehidupan.
Yang keempat, guru bebas melihat masalah, situasi, atau topik dari berbagai sudut pandang. Dan yang terakhir, pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi, yaitu penekanan pada kompetisi bisa dikurangi dan diganti dengan kerjasama dan kolaborasi. Sedangkan keunggulan dari pembelajaran tematik bagi siswa yaitu yang pertama, bisa lebih memfokuskan diri pada proses belajar daripada hasil belajar, menghilangkan batas semu antar bagian-bagian kurikulum, dan menyediakan pendekatan proses belajar yang integratif. Lalu, merangsang penemuan dan penyelidikan di dalam dan di luar kelas. Dan yang terakhir yaitu membantu siswa membangun hubungan antara konsep dan ide sehingga meningkatkan apresiasi dan pemahaman. Selanjutnya yaitu kelemahan dari pembelajaran tematik. Selain dari keunggulannya, pembelajaran tematik juga memiliki kelemahan, yang mana kelemahan itu sering terjadi apabila dilakukan guru secara tunggal atau guru tunggal. Misalnya, seorang guru kelas yang kurang menguasai penjabaran tentang tema yang akan dijelaskannya. Maka dengan begitu guru akan sulit untuk mengajarkan tema yang akan dijelaskan dengan mengkaitkannya dengan mata pelajaran pokok yang akan diajarkan pada saat itu. Kekurangan yang lainnya yaitu guru dituntut untuk memiliki keterampilan yang tinggi, dan juga tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum sesuai dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Islam dalam pembelajaran tematik. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran tematik memungkinkan siswa dapat mengintegrasikan ide-ide dalam interbidang studi, memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam memecahkan masalah, terutama dalam bingkai moralitas dan spiritual Islam. Dengan adanya hubungan atau kaitan antara gagasan di dalam satu bidang studi, siswa-siswa mempunyai gambaran yang lebih komprehensif dari beberapa aspek tertentu mereka pelajari secara lebih mendalam. Dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran tematik, harus terpampang secara jelas bagian-bagian yang perlu mendapatkan tekanan nilai agama ketika seorang guru akan merancang apalagi mengimplementasikan pembelajaran tematik di kelas. Oleh karena itu, kesempatan guru menyampaikan pembelajaran tematik, maka pada bagian-bagian tertentu yang mempunyai kaitan dengan nilai keislaman seharusnya menanamkan pula nilai madrasah untuk mendidik anak didik menjadi muslim yang bertakwa mudah dicapai. Dengan demikian, menyajikan dalam pembelajaran tematik adalah sangat mungkin dan bahkan menjadi keharusan. Itulah penjelasan materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.